Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara sedama, mari ya kita memberikan penghormatan kita kepada Guru Agung kita Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ayasawa malang samuttitang tadutaya tamewa kadati ewang ati donacarinang sanikamani nayanti dugating. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, bagaikan karat yang muncul dari besi. Setelah muncul akan merusak besi itu sendiri. Demikian pula perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan seseorang akan menyeretnya ke alam sengsara, alam penderitaan. Ya, pengurus wihara Magadhamma yang pada kesempatan malam hari ini telah menyelenggarakan sebulan pendalaman Dhamma. Ibu bapak, saudara-saudara sedama, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Adalah suatu tindakan yang patut untuk dipuji yang telah dilakukan oleh para pengurus wihara. Tidak hanya merencanakan saat akan merayakan hari Trisuci Waisak, mengundang dhammaduta para bante, para biku untuk bisa berdiskusi, menyampaikan tentang Dhamma. Tidak hanya merencanakan, tetapi juga melakukannya. Tidak hanya sebatas rencana-rencana, tetapi dipraktekkannya langsung dengan mengundang beberapa para biku yang akan berusaha untuk membabarkan Dhamma. Nah, ini patut untuk mendapatkan pujian. Bagaimanapun juga pasti akan banyak manfaat yang diperoleh dengan mendengarkan Dhamma, dengan menyimak, dengan merenungkan apa yang telah didengar. Tentu akan memberikan manfaat yang tidak sedikit. Makanya ibu bapak tidak perlu menjadi apatis atau penolakan. Lah Bante, ngapain sih teori-teori terus? Bukankah lebih baik praktek? Ya, saya setuju sekali. Memang kita harus praktek. Tetapi kalau kita ini tidak memiliki cukup pengetahuan, tidak memiliki pedoman dalam praktek, kita mau praktek seperti apa? Ya, kalau kita ini tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki pedoman, tidak memiliki pandangan benar, kita mau praktek seperti apa? Kita mau menjalankan Dhamma yang diajarkan Sang Buddha ini mau seperti apa? Maka pariyati, belajar mendengarkan, itu dekat dengan kebijaksanaan. Dengan memiliki pengetahuan, dengan memiliki pedoman apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, dekat dengan kebijaksanaan. Tetapi pengetahuan belajar kalau hanya digunakan untuk berdebat, berdiskusi, nah ini tidak memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Maka apa yang didengar, apa yang direnungkan, apa yang telah dipelajari memang patut untuk dipraktekkan. Tetapi lagi-lagi saya di sini menyampaikan bahwa belajar itu penting, memiliki pengetahuan itu penting. Ini sebagai cara untuk praktek di dalam kehidupan sehari-hari.
kurang pandai seperti apa Alaraka Lama? Kurang pandai seperti apa Udakara Maputa? Sepandai-pandainya Alaraka Lama dan Udakara Maputa tidak mampu membebaskan penderitaan ketika mengalami kematian. Bahkan kebijaksanaan itu tinggi, orang yang bijaksana. Bahkan setelah Pangeran Siddhartha menjadi seorang petapa Siddhartha dan akhirnya mencapai pencerahan sempurna menjadi Sama Sambuddha, ketika di awal-awal ingin menyampaikan Dhamma untuk pertama kalinya, bahkan mencari gurunya Alaraka Lama. Oh, Alaraka Lama ini pandai, Alaraka Lama ini bijaksana. Kalau mendengarkan Dhamma yang saya ajarkan, mampu setidaknya mencapai keluhuran batin yang lebih tinggi. Tetapi karena tidak memiliki pandangan secara benarnya, ketika Alaraka Lama mengalami kematian, bisa terlahir di alam Brahma, tapi tidak kekal di alam Brahma. Seluhur apapun alam Brahma pada akhirnya akan mengalami kematian. Dan ketika mengalami kematian akan terlahir sesuai dengan karmanya. Begitu juga dengan Udakara Maputa. Dinyatakan Sang Buddha ketika detik-detik ingin menyampaikan Dhamma untuk yang pertama kali, juga dipuji oleh Sang Buddha. Udakara Maputa ini pandai, Udakara Maputa ini memiliki kebijaksanaan. Kalau mendengarkan Dhamma yang saya ajarkan, maka bisa mencapai keluhuran batin yang lebih tinggi, setidaknya membebaskan diri dari penderitaan. Tapi ya semua itu sayang, ketika Dhamma itu telah muncul, justru Alaraka Lama dan Udakara Maputa terlahir di alam arupa Brahma. Nah, itulah ibu bapak saudara-saudara sedama, bahwa Wihara Magadhamma telah menyusun jadwal untuk pendalaman. Banyak sekali di depan ibu bapak masih bisa melihat para bante yang akan hadir untuk berbagi. Nah, ini juga karena para pengurus juga. Kalau seandainya para pengurusnya acuh tak acuh, ya sudahlah, diam-diam saja. Tidak ada loh ibu bapak ini pada malam hari ini. Ini yang pertama, ini pembukaan yang pertama di Wihara Magadhamma untuk SPD. Walaupun di wihara lain juga ada yang mengadakan itu, tanggal 7 kemarin sudah ada juga. Jadi bukan hanya di Wihara Magadhamma yang begitu sangat semangat, yang begitu sangat antusias untuk belajar Dhamma, mendalami Dhamma sehingga memiliki pengetahuan yang benar. Nah, ibu bapak saudara-saudara sedama, memiliki pengetahuan itu dipuji oleh Sang Buddha. Bahkan di dalam Manggala Sutta sudah sering toh kita mendengar, memiliki pengetahuan itu berkah loh. Setidaknya bisa memilah-milah, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, ini baik, ini tidak baik. Ini akan membawa berkah. Kalau seseorang ini memiliki pengetahuan itu, ini tidak baik loh untuk dilakukan. Kalau dilakukan hanya akan membawa kerugian. Orang bijaksana akan menghindari itu. Ini prakteknya sudah nyata. Tapi semua diawali dari pengetahuan. Selain seseorang ini memiliki pengetahuan, ia juga harus terampil. Terampil apa? Pengetahuan yang dimiliki ini harus dilakukan, harus dipraktekkan. Itu dia akan memiliki keterampilan itu. Maka ibu bapak sebagai perumah tangga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal bidang perumah tangga sangat baik. Oh, saya Bante punya terampil bisa memasang keramik yang begitu sangat rapi. Saya terampil baik. Tanpa punya pengetahuan dalam memasang keramik, bagaimana dia bisa terampil? Yang dibutuhkan adalah pengetahuan terlebih dahulu, baru diwujudkan dalam prakteknya. Dia terampil tidak.
Saya Bante mampu memasang keramik yang begitu sangat indah, rapi, bagus sekali. Itu patut dipuji. Apalagi sebagai berumah tangga, memiliki keterampilan untuk mencari kehidupan, memang itu dianjurkan. Karena ibu bapak kan harus menghidupi keluarga, menghidupi diri sendiri dengan cara mencari kesejahteraan. Karena ibu bapak tidak seperti para biku. Ibu bapak tidak mungkin membawa patah terus keliling ke rumah-rumah meminta belas kasih dari rumah ke rumah. Para biku bisa hanya berjalan menggunakan patah, dalam waktu tidak sampai 1 kilo mungkin sudah penuh patahnya. Tapi kalau ibu bapak membawa patah di luaran, kira-kira ada ndak yang ngasih? Nah itulah, jadi sebagai berumah tangga memang harus punya pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan keduniawian. Tetapi ibu bapak, saya menyarankan di sini bahwa tidak hanya pengetahuan keterampilan secara duniawi yang ibu bapak miliki, keterampilan memasang keramik, keterampilan dalam berjuang, keterampilan dalam menjual apa yang telah dimiliki sebagai seorang pedagang, itu dibutuhkan keterampilan, tetapi jangan hanya soal itu. Karena Anda pandai, Anda terampil memasang keramik, apakah sudah cukup untuk bisa membebaskan Anda dari kesedihan? Ada ndak? Oh, saya terampil Bante memasang keramik, iya, tapi ada ndak korelasinya dengan kebencian kita bisa dikurangi dalam hal terampil dalam memasang keramik? Oh, saya terampil Bante dalam membawa mobil, dalam jarak berapa kilometer saya mampu untuk menerka-nerka. Oh, kalau dari sini jam sekian sampai Semarang jam sekian, saya pandai terampil. Iya, baik sekali. Tapi sudah cukupkah keterampilan itu untuk mengurangi keserakahan, kebencian? Maka pada malam hari ini saya ingin membicarakan yang lain. Bagaimana kita memiliki pengetahuan, keterampilan dalam mengurangi kebencian dan keserakahan. Karena kebencian dan keserakahan itu kalau kita miliki ini hanya akan menghancurkan batin kita, hati kita menjadi panas, kita menjadi rusak, diri kita menjadi rusak karena ini ada kebencian dan keserakahan. Itulah karat di dalam diri kita. Seperti yang tadi disampaikan di dalam Dhammapada Sair 240, Sang Buddha menyebutkan bahwa kalau besi itu sudah muncul karatan, ya sudahlah, besi itu juga lama-lama akan hancur. Sama ibu bapak, kalau di dalam diri kita ini ada kebencian, ada keserakahan, ini bisa menghancurkan kita. Menghancurkan kita artinya menyeret kita ke dalam penderitaan, menyeret kita di dalam kesengsaraan. Memang ini yang akan saya sampaikan. Mungkin ibu bapak untuk mendapatkan, bagaimana Bante untuk mendapatkan kesejahteraan, bagaimana Bante untuk mendapatkan kekayaan, itu biarkan yang lain yang berbicara. Tetapi pada malam hari ini saya akan berbicara bagaimana kebencian dan keserakahan. Kebencian muncul ibu bapak karena harapan yang tidak terjadi. Ibu bapak memiliki harapan, tetapi kalau itu tidak terjadi, itu bisa menimbulkan ketidaksukaan, menimbulkan kebencian. Saya pokoknya hari ini bisa berjualan sampai 50 sak semen. Tapi kalau harapannya itu tidak terjadi, kalau tidak hati-hati, itu bisa menimbulkan kejengkelan, kemarahan, akhirnya timbul kebencian. Tetapi kalau apa yang diharapkan itu menjadi kenyataan, itu bisa menyeret ke dalam keserakahan. Apa yang diharapkan terjadi, ada rasa bahagia. Ketika ada rasa bahagia itu senang, dan dia melekati apa yang telah muncul itu, disitulah keserakahan muncul. Jadi kebencian dan keserakahan ini muncul hanya
Ya seperti inilah telapak tangan dibolak-balik ini. Kalau harapannya tercapai, keserakahan muncul. Kalau kebencian, harapannya tidak tercapai, kebencian juga muncul. Nah itu, jadi lalu sebahaya apakah ibu bapak orang yang memiliki keserakahan itu, sebahaya apa? Nah ada kisah di zaman Sang Buddha. Ya, di zaman Sang Buddha ada kisah bahaya dari orang yang memiliki keserakahan. Ketika Sang Buddha sedang berada di Sawati, ibu bapak, di Sawati itu di mana Upasaka Anathapindika ini mempersembahkan hutan cita itu, dipersembahkan kepada Sang Buddha dan para sangga. Nah ketika Sang Buddha berada di hutan cita tersebut di Sawati, ada seorang pemuda dari keluarga terhormat. Setelah mendengarkan dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan sebagai perumah tangga, menjalani kehidupan sebagai seorang biku. Nah di dalam perjalanannya sebagai seorang biku, suatu ketika Bante ini pergi ke suatu daerah. Nah ketika pergi ke suatu daerah, Bante ini mendapatkan satu helai kain panjangnya 8 hasta. Kasar diceritakan, kainnya kasar di masa itu ya, mungkin tidak sebaik sekarang ya kainnya ya. Kain itu kasar, tetapi itu sudah cukup. Bante ini merasa puas. Ini saya sudah mendapatkan kain. Saya akan bawa, setelah itu dibuat menjadi jubah. Nah setelah pergi dari daerah tersebut kembali ke Sawati, akhirnya jubah itu dibawa pulang dan diterima oleh saudara perempuannya. Nah seorang biku ya boleh ya ibu bapak pulang ke rumah. Jadi ada yang bicara, Bante kalau sudah menjadi biku itu apakah harus berpisah selamanya dari ibu dan ayah dan saudara? Ya ndaklah, ndak seperti itu. Bahkan kedudukan ibu dan ayah ini mendapatkan keistimewaan di dalam kehidupan kebikuan. Kalau seandainya seorang biku ini berwasa ibu bapak, berwasa itu tidak meninggalkan tempat, harus tinggal di suatu tempat. Tetapi ada kasus-kasus tertentu yang Sang Buddha mengizinkan untuk meninggalkan tempat wasa. Salah satunya adalah ketika ibu atau ayah ini sedang sakit, maka seorang biku boleh pulang merawat, mendapatkan keistimewaan loh. Yang lain selain mengajarkan dhamma, selain ketika mendengar ada seorang biku yang akan lepas jubah, tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat. Ya harus duduk di situ, harus belajar, harus praktek selama 3 bulan. Tetapi ada kasus lain, keistimewaan. Kalau ada ibu dan ayah yang sakit, kalau ingin pulang untuk merawat diperbolehkan, tetapi tidak lebih dari 7 hari. Istimewa ya. Jadi bukan berarti kalau menjadi seorang biku lantas hubungan ibu dan ayah dan anak ini terputus, ya enggak. Nah ketika Bante, ini namanya Bante Tissa, saya sebut saja Bante Tissa, setelah mendapatkan kain panjangnya 8 hasta agak kasar, dibawa pulang, diterima oleh saudara perempuannya. Ketika diterima oleh saudara perempuannya merasa kok kainnya kasar. Maka sebagai seorang saudara yang sayang, entah bagaimana ceritanya ibu bapak, kain itu dipotong-potong, ditumbuk, dilesung gitu, tahu ya lesung ya, orang Jawa tahulah ya lesung. Ditumbuk menjadi begitu sangat halus. Ketika kain itu sudah halus ditumbuk itu, entah bagaimana ceritanya, keterampilannya begitu sangat baik, itu bisa menjadi kain ditenun yang halus sekali. Yang tadinya kainnya kasar, setelah dipotong-potong, ditumbuk, mungkin diambil seratnya atau bagaimana gitu, saya tidak mengetahui, tapi diceritakan di situ seorang saudara perempuannya ini begitu sangat terampil sehingga kain yang kasar itu menjadi begitu sangat halus, indah. Nah, setelah kain itu menjadi halus dan indah,
Bante Tissa kembali untuk mengambil jubah tersebut. Nah, ketika jubah itu diberikan kepada Bante Tissa merasa kok ada yang aneh. Ini bukan jubah saya. Kemarin jubah saya itu cuma panjangnya 8 hasta. Kok ini sudah 9 hasta? Dan ini indah halus. Ini bukan milik saya tidak mau ngambil, silahkan diambil. Bante yang ketat sekali, Bante Tissa. Tidak mau ngambil apa yang bukan miliknya. Nah, ini bukan milik saya, silahkan diambil lagi. Saya hanya mau kain saya yang kemarin. Tetapi saudara perempuannya mengatakan ini miliknya Bante. Ini miliknya Bante, bukan. Jubah saya kemarin itu kasar dan panjangnya tidak sampai 9 hasta. Akhirnya diceritakan apa yang terjadi. Ditumbuk dan akhirnya mau menerima karena memang itu kainnya. Dan setelah itu dibawa ke wihara, minta bantuan para biku, para samanera yang terampil dalam membuat jubah. Setelah jubah itu jadi, akhirnya dijadikan jubah luar seperti ini. Jubah luar, jadi seorang biku biasanya punya 3 jubah, tijiwara, jubah luar, jubah dalam, sarung, dan sanggati. Yang kalau seandainya di aditana itu tidak boleh pisah. Itu hartanya seorang biku. Nah, jadi tidak sembarangan jubah itu dikeleler di mana-mana. Jadi disimpan dengan baik. Kalau pagi, kalau ke wihaya biasanya dibawa untuk centing dibawa. Jadi tidak tinggal. Nah, ketika kain tadi itu telah menjadi sehelai jubah yang indah, Bante Tissa merasa bahagia. Wah, ini indah sekali. Menjadi indah, menjadi halus. Saya akan menggunakannya besok. Maka di malam itu jubah ini disimpan di rak dengan harapan besok akan saya pakai. Masalahnya ibu bapak, Bante Tissa itu malam-malam meninggal karena pencernaannya ini tidak baik. Setelah makan bubur yang dipersembahkan oleh saudara perempuannya, makan entah bagaimana perutnya ini tidak mampu mencerna makanan dengan baik, malam-malam meninggal. Jadi ya kematian itu tidak ada yang pasti ya. Ibu bapak kemarin mengadakan acara cengbeng, mungkin ada yang ke Bangka. Kebetulan saya kemarin ke Bangka juga, diundang ke Bangka, cengbengan di Bangka. Nah, malamnya meninggal ibu bapak. Bante Tissa itu meninggal. Ketika meninggal karena pikirannya masih terserap ke dalam jubah itu, Bante Tissa terlahir menjadi kutu jubah. Bante yang begitu sangat ketat saja masih bisa menjadi kutu jubah loh. Nah, kalau kita tidak hati-hati. Nah, Bante Tissa ini menjadi kutu jubah yang karena begitu sangat terserap, masih menyukai, masih menyayangi jubah itu, ya sudahlah akhirnya menjadi kutu jubah. Nah, ketika jenazah atau tubuh dari Bante Tissa ini sudah dikremasi, maka para biku yang ada di wihara itu bersepakat, ini kan Bante Tissa kan tidak punya istilahnya yang membantu ketika menjadi seorang biku. Maka jubah ini dibagi saja. Maka sebelum dibagi, biasanya kalau ada biku yang meninggal, apa yang dimiliki itu akan menjadi milik orang yang menemani. Istilahnya dia berteman dengan siapa di situ di wihara itu, yang saling membantu, saling merawat. Nah, itu menjadi hak dia. Tetapi kalau seandainya tidak ada orang, tidak ada biku lain, maka barang yang menjadi milik biku itu menjadi milik sangga. Maka para biku yang lain pun punya hak, karena Bante Tissa ini tidak punya pembantu, istilahnya tidak ada yang membantu, para samanera, para biku tidak ada yang menyertainya, maka berpikir ini boleh nih dibagi. Maka para biku yang lain pun sepakat, yuk kita dibagi. Nah, maka jubah itu mau dibagi. Masalahnya kutu tadi itu mendengar bahwa jubah ini mau dibagi, ternyata ada rasa kebencian juga loh kutu itu. Jangan diambil, ini milikku. Nah, ketika meronta-meronta itu, Sang Buddha dengar dengan telinga kesaktian, ya kesaktiannya.
mampu mendengar apa yang jeritan-jeritan kutu itu. Maka Sang Buddha mengutus Bante Ananda. Bante Ananda, sampaikan kepada para biku, tunggu dulu. Tunggu sampai 7 hari. Setelah 7 hari silahkan nanti jubahnya ini dibagi. Nah, kenapa harus menunggu Ibu Bapak? Ada penjelasan. Kalau seandainya jubah itu tetap diambil oleh para biku, maka kutu itu menjadi benci sekali, karena itu adalah miliknya, dia menjadi benci. Nah, ketika meninggal dengan penuh kebencian, justru akan terlahir di alam neraka. Alam neraka itu alam yang lebih menderita dibanding alam binatang. Alam neraka itu terdiri dari kata dalam bahasa Pali disebut niraya, nir dan aya. Tidak ada kebahagiaan sama sekali, penuh dengan penderitaan. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang disentuh, semuanya penuh dengan penderitaan. Tidak ada kebahagiaan. Itulah niraya, itulah neraka. Maka kalau Bante Tissa itu yang menjadi kutu itu meninggalnya penuh dengan kebencian, dia bisa terlahir loh di alam neraka, dan itu hanya akan membawa penderitaan jauh lebih besar. Tetapi diceritakan setelah 7 hari Bante Tissa ini yang menjadi kutu ini akan meninggal, dan karena jubahnya masih di situ, tidak ada kebencian, maka terlahir lagi di alam surga Tusita. Surganya ketika para bodhisatta itu tinggal katanya. Nah, itulah perlu kita ketahui Ibu Bapak. Para biku yang ingin membagi jubah tersebut itu salah atau tidak salah menurut kita? Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau seorang biku meninggal dunia, apa yang menjadi miliknya itu menjadi milik sangga kalau tidak ada yang merawat. Nah, karena Bante Tissa selama hidupnya tidak ada yang merawat, tidak punya istilahnya yang membantu, maka jubah itu menjadi milik sangga. Kalau jubah itu mau diambil oleh para biku, salah tidak sebetulnya para biku ini? Tidak salah ya, kan itu sudah milik sangga. Tetapi menurut kutu itu dia salah loh. Bahayanya pikiran itu seperti itu. Kadang kita melihat orang lain itu kita anggap dia salah, tapi ternyata bukan loh. Kalau kita tidak hati-hati, apa yang dilakukan orang lain ini kadang kita jengkel, kadang marah, padahal dia tidak mengambil apa yang kita miliki, tapi hanya melihat tingkah lakunya saja sudah kebencian kita sudah memuncak, sudah begitu sangat besar. Nah, itulah keserakahan, bisa menyeretnya ke alam binatang. Bante Tissa bisa terlahir di alam binatang karena keserakahannya. Lalu bagaimana yang harusnya diajarkan agar kita ini tidak serakah, agar kita ini tidak melekat bagi seorang biku terutama? Nah, Ibu Bapak nanti bisa merenungkannya, cocok enggak bagi berumah tangga untuk mengikuti ini. Nah, seorang biku di dalam syair ini, kenapa Bante Tissa ini terlalu melekat? Kenapa Bante Tissa ini menjadi mengingini jubah itu? Karena tidak melakukan perenungan. Maka seorang biku kan diajarkan untuk merenungkan apa? 4 kebutuhan pokok. Yang pertama adalah jubah. Merenungkan jubah ini sebetulnya untuk apa sih? Tujuannya apa sih kita memakai jubah ini? Selain untuk menutupi bagian-bagian yang dianggap memalukan, sebetulnya jubah ini adalah untuk melindungi diri dari gigitan para serangga, juga untuk melindungi kita dari cuaca. Kalau kita merenungkan dengan benar, jubah ini tujuannya hanya sekedar menutupi bagian yang memalukan, melindungi tubuh dari gigitan serangga, dan melindungi tubuh dari cuaca. Layak tidak kita melekati ini? Ketika kita merenungkan dengan benar, maka melekati itu sudah redam sebetulnya.
kita akan menggunakannya dengan penuh penghargaan. Itu saja, bukan melekati, tapi kita menggunakan jubah ini dengan penghargaan. Kalau kita merenungkan dengan benar. Nah, jubah ini juga dipersembahkan umat. Tujuannya adalah untuk menutupi bagian-bagian yang memalukan, tidak lebih daripada itu. Bukan untuk agar ketika memakai jubah ini menjadi lebih indah. Wah, kalau saya memakai jubah ini ya Bante ya, wah saya lebih gagah. Bukan untuk gagah-gagahan, tapi sebetulnya adalah tujuannya untuk melindungi bagian-bagian, menutupi bagian tubuh yang dianggap memalukan, melindungi tubuh dari gigitan serangga, dan melindungi dari cuaca. Itu untuk meredam keserakahan, meredam untuk selalu terikat dengan jubah itu. Maka ia akan menggunakannya dengan hati-hati. Lalu makanan juga direnungkan. Tujuannya apa? Kita makan ini tujuannya apa? Bukan untuk bersenang-senang loh. Bukan untuk bermabukan. Bukan untuk memperindah tubuh. Juga bukan untuk mempercantik diri atau bermabuk-mabukan. Maka kalau makanannya adalah untuk bersenang-senang, ya nanti makannya ya pilih-pilih toh. Saya kan pilih yang ini sajalah. Kalau bagi berumah tangga ya silakan lah ya, pilih-pilih lah ya. Ada hal seperti itu ya masih wajar. Akhirnya kita bisa menerima apa yang ada. Ketika kita merenungkan dengan benar, makanan ini sesungguhnya adalah hanya untuk melanjutkan kehidupan ini, mendukung dalam kehidupan luhur. Maka kalau kita merenungkan dengan benar, akhirnya kita menjadi orang yang mudah dirawat. Adanya ini Bante, kalau tidak mau ya sudah, kalau mau ya dimakan, oke. Akhirnya menjadi orang yang mudah dirawat. Kalau orang yang sudah sulit dirawat, saya maunya sambel. Kalau tidak ada sambel, saya lebih baik keluar, cari makan di luar. Nah ini sudah sulit dirawat, tidak merenungkan dengan benar. Begitu juga dengan tempat tinggal, begitu dengan obat-obatan. Nah ini direnungkan. Merenungkan tentang 4 kebutuhan pokok memungkinkan untuk meredam yang namanya keserakahan. Selain dari apa? Suka berbagi. Karena suka berbagi itu adalah untuk meredam keserakahan, kekikiran. Lalu kalau kebencian ini sudah muncul, bagaimana cara untuk meredamkannya? Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sedama, Sang Buddha memberikan 5 cara. 5 cara untuk meredam kebencian atau meredam kejengkelan, kemarahan yang sudah memuncak. Ibu Bapak bisa mengingat 5 ini menurut Bapak yang cocok untuk Ibu Bapak yang mana? Yang pertama adalah Ibu Bapak harus mengembangkan meta. Bagaimana cara mengembangkan meta Ibu Bapak? Jadi renungkanlah, saya ini ingin loh bahagia, saya sayang kepada diri saya. Kalau muncul jengkel, muncul kemarahan, yang ada kebahagiaan atau penderitaan? Penderitaan. Kalau yang muncul penderitaan, berarti kita tidak sayang kepada diri kita. Karena sebetulnya kita tidak ingin menderita, kita inginnya adalah bahagia. Patut untuk merenungkan. Saya tidak ingin menderita, saya tidak ingin penuh dengan rasa panas. Maka ya sudahlah, dilepas. Ketika ada orang yang menimbulkan kejengkelan, ada kejengkelan muncul, bisa dengan meta. Yang kedua adalah karuna, welas asih atau kasih sayang. Ya berdoalah, berharap agar orang itu bisa terbebas dari penderitaan, atau orang itu menemukan orang yang cocok sehingga dia mampu untuk bisa menghilangkan kebenciannya itu, menghilangkan kejengkelannya itu. Itu adalah harapan-harapan baik yang bisa dilakukan. Meta, karuna. Yang ketiga adalah UPK, batinnya seimbang sajalah. Bagaimana cara untuk memunculkan batin yang seimbang? Ada sebuah kisah. Mungkin Ibu Bapak bisa menerapkannya ini ketika Ibu Bapak
ada kejengkelan, ada kemarahan, lihat kepada orang itu yang penuh, ketika melihat orang itu penuh dengan kejengkelan. Ada Bante Puna. Nah, suatu ketika pada saat ingin sudah memasuki wasa, Sang Buddha bertanya kepada Bante Puna, Puna, Anda mau praktek di mana? Anda mau tinggal di mana selama 3 bulan atau selama musim hujan? Oh Bante, atau oh Sang Bagawa, ada sebuah daerah bernama Sunaparanta. Saya akan tinggal berwasa di Sunaparanta. Sang Buddha menjawab, tapi Puna, orang-orang Sunaparanta ini kasar loh. Orang-orang Sunaparanta ini kejam. Bagaimana nanti kalau kamu di sana dicaci maki? Apa yang akan Anda lakukan? Oh Bante, atau oh Sang Bagawa, kalau saya nanti di Sunaparanta ini dicela, dicaci maki, maka saya berpikir, orang Sunaparanta ini baik-baik sekali. Saya hanya dicaci maki, tidak sampai dipukul dengan tangan. Sang Buddha lanjut bertanya, lalu bagaimana nanti kalau seandainya Anda ini dipukul dengan tangan? Apa yang akan Anda lakukan? Oh Sang Bagawa, saya tetap akan berpikir, orang-orang Sunaparanta ini baik-baik sekali, karena saya hanya dipukul dengan tangan, tidak sampai dilempar dengan batu, tidak sampai dipukul dengan batu. Lalu Puna, bagaimana nanti kalau seandainya Anda di Sunaparanta ini dipukul dengan batu? Apa yang akan Anda lakukan? Oh Sang Bagawa, saya tetap akan berpikir, orang-orang Sunaparanta ini baik-baik sekali, karena saya hanya dipukul dengan batu, tidak sampai ditusuk dengan pisau. Lalu bagaimana Puna nanti kalau Anda ditusuk dengan pisau? Apa yang akan Anda lakukan? Oh Sang Bagawa, saya tetap akan berpikir, orang-orang Sunaparanta ini baik-baik sekali, karena saya hanya ditusuk dengan pisau, tidak sampai dibunuh. Lalu bagaimana kalau nanti Anda dibunuh di Sunaparanta? Apa yang ada di dalam pikiran Anda? Oh Sang Bagawa, saya berpikir, ada dulu beberapa biku di masa-masa yang lalu, karena keengganan terhadap tubuh ini dia mencari orang untuk membunuhnya. Tapi saya tanpa meminta, tanpa mencari, sudah ada yang membunuh. Ya sudahlah. Artinya kita melihat dari kebaikannya, Ibu Bapak. Intinya kita melihat orang dari kebaikannya. Kalau kita melihat dari kejelekannya, ya sudahlah, kejengkelan, kemarahan akan semakin menumbuh, berkembang. Tapi kalau kita melihat, oh walaupun ucapannya tidak baik tapi perilakunya baik loh, nah, mungkin kejengkelan itu bisa sambil mengelus dada, ya sudahlah. Nah, jadi seimbang batinnya, tidak jadi marah, tidak jadi benci. Oh walaupun perilakunya tidak baik tapi ucapannya baik. Nah, lihat saja Ibu Bapak, lihat saja kebaikannya. Kita berusaha melihat orang dari kebaikannya. Kalau kita sering melihat orang lain dari keburukannya, kejengkelan, kemarahan, kebencian, dendam itu bahkan sudah muncul. Lihat kebaikannya. Semakin Ibu Bapak melihat kebaikan orang lain, damai Ibu Bapak. Udahlah orang lain biarkan. Ini yang ketiga, UPK itu harus dikembangkan. Lihatlah kebaikannya. Yang keempat, abaikan saja. Kalau ada yang menimbulkan kejengkelan, udahlah diabaikan saja. Renungkan tentang ajaran Sang Buddha, nanti bisa diabaikan, tidak perlu dipikirkan, tidak perlu diingat orang-orang itu. Lupakan saja orang yang membuat kita benci itu. Tapi kita tidak membalas dengan kebencian loh ya. Kita hanya melupakan perbuatan-perbuatan buruknya. Memaafkanlah, ini demi kita, bukan untuk orang lain. Kita memaafkan orang lain bukan untuk orang lain, tetapi demi kita, karena kita akan mendapatkan kedamaian, ketenangan. Lupakan saja, ya. Istilahnya ya abaikanlah orang-orang yang membuat jengkel itu, diabaikan. Dan yang terakhir adalah renungkan tentang hukum karma. 5 cara ini Ibu Bapak bisa memilih untuk melenyapkan kejengkelan atau kemarahan. Kembangkan metta, kembangkan karuna, atau bisa kembangkan UPK, lihat kebaikan orang lain, atau bisa mengabaikannya. Yang terakhir, renungkan tentang hukum karma. Saya adalah pemilik perbuatan saya sendiri, terwarisi oleh perbuatan saya sendiri, lahir dari perbuatan saya sendiri.
Apapun perbuatan yang saya lakukan, baik atau buruk, itu akan saya warisi. Kalau saya berbuat ucapan buruk, pikiran buruk, perilaku jasmani buruk, ya hanya akan kembali kepada diri saya. Warisannya dalam bentuk penderitaan. Ya sudahlah. Saya dibenci orang lain bukan berarti saya melakukan kejahatan. Baru ketika saya membenci orang lain, baru melakukan keburukan. Renungan-renungan seperti itulah bisa membuat kejengkelan kita menjadi redam. Kita dijauhi orang, dibicarakan keburukannya, dicela, dicaci maki, kita tidak melakukan perbuatan buruk. Baru ketika kita mencaci maki, baru ketika kita mencela, itu kita melakukan keburukan. Nah, itulah Ibu Bapak Saudara-saudara sedama, 5 cara untuk meredam kemarahan, kejengkelan. Maka hati-hati sekali Ibu Bapak Saudara-saudara sedama tentang kebencian dan keserakahan ini. Kebencian dan keserakahan bisa menghancurkan diri kita, terutama menyeret kita ke alam-alam yang rendah. Kalau kebencian ditanamkan, dijaga, hanya akan membawa kita ke alam neraka. Keserakahan bisa menimbulkan ke alam binatang. Maka hati-hati. Kalau sudah jengkel, jangan berpikir sampai kapanpun saya tidak akan memaafkan dia, Bante. Ya sudahlah, bahaya sekali. Bahaya sekali, Bapak. Jangan sekali, ya hindarilah, bukan jangan sekali lagi. Hindari untuk berpikir sampai kapanpun saya tidak akan memaafkan dia, Bante. Hati-hati berpikir seperti itu. Karena apa yang kita lakukan di kehidupan sekarang, kebiasaan yang kita lakukan di kehidupan sekarang bisa terbawa di kehidupan-kehidupan yang akan datang. Mungkin tidak di kehidupan yang akan datang kita selalu bertemu dengan musuh seperti itu. Mungkin, kenapa tidak? Banyak cerita di dalam Dhammapada Atthakatha. Kebencian ketika meninggal dengan penuh kebencian, dengan penuh dendam, di kehidupan yang akan datang bertemu kembali dan bermusuhan lagi. Inilah Ibu Bapak Saudara-saudara sedama yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Malam hari ini adalah SPD untuk pertama di Wihara Magadhamma. Maka semoga semangat Ibu Bapak tetap terjaga. Masih ada berapa kali SPD ke depan? Masih banyak ya, masih banyak. Tetap dijaga kesehatannya. Renungkan, dengarkan apa yang akan disampaikan para biku. Bagaimanapun juga pengetahuan itu penting. Pedoman kita untuk menjalani kehidupan.